Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini akan kulanjutkan pembahasan spoiler alur cerita light novel Tante wa Moushinderu, yaitu pada volume keempat. Volume 3 sebelumnya berakhir saat Kimizuka dan yang lainnya berhasil mengalahkan Fubi. Lalu untuk volume 4 ini, cerita akan berfokus pada perjalanan Kimizuka dan Natsunagi di London untuk mencari petunjuk tentang space serta cara untuk menghidupkan kembali Siesta. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Berlanjut dari volume 3 sebelumnya, Kimizuka, Natsunagi, Yui, dan Charlotte berhasil mengalahkan Fubi. Dan mereka semua kemudian berbicara dengan robot Siesta, yaitu Notches, yang saat itu telah terluka parah. Setelah pembicaraan dengan Notches tersebut, Kimizuka dan yang lainnya bertekad untuk menghidupkan kembali Siesta. Notches juga memberikan salah satu dari 7 alat Siesta pada Kimizuka, yaitu Master Key, kunci yang dapat membuka segalanya. Setelah itu, Notches pun dibawa pergi untuk dirawat di sebuah fasilitas. Kimizuka dan yang lainnya lalu berbicara dengan Fubi yang telah mereka kalahkan dan mereka tahan sebelumnya. Kimizuka dan yang lainnya mengatakan pada Fubi tekad mereka yang ingin mengalahkan Space tanpa mengorbankan siapapun, serta menghidupkan kembali Siesta. Fubi pun membiarkan mereka mencoba dan memberi mereka waktu selama 10 hari untuk melakukannya. Mereka semua lalu membahas rencana mereka ke depannya. Kimizuka baru saja telah diberi Master Key oleh Notches. Karena itu, Kimizuka bersama dengan Natsunagi akan mencari petunjuk tentang space yang telah ditinggalkan oleh Siesta di markasnya yang ada di London. Fubi juga memberitahu mereka seorang tuners bergelar Miko yang dapat melihat masa depan. Kimizuka dan Natsunagi pun berencana bertemu dengan tuners tersebut. Sementara Kimizuka dan Natsunagi ke London, Yui dan Charlotte akan tetap di Jepang dan berlatih untuk melawan space nantinya. Saat itu, Komori juga muncul dan mengatakan bahwa ia akan melatih Yui meningkatkan kemampuan mata safirnya. Yui pun menerima tawaran Komori tersebut. Keesokan harinya, Charlotte memulai latihannya sambil menghadapi sisa-sisa space. Yui juga memulai latihannya dengan Komori, sedangkan Kimizuka dan Natsunagi telah berangkat ke London. Saat di pesawat, Kimizuka dan Natsunagi terlibat sebuah kasus. Pramugari yang sama seperti 4 tahun yang lalu saat pertemuan pertama Siesta dan Kimizuka muncul. Pramugari tersebut bernama Olivia. Ia meminta mereka berdua menyelesaikan kasus tersebut, yaitu kasus orang hilang. Dikatakan bahwa seorang penumpang bernama Mia Whitlock telah menghilang. Kimizuka dan Natsunagi pun menerima misi tersebut dan mencarinya. Awalnya mereka berdua kesulitan dan tak bisa menemukan Mia dimanapun mereka mencarinya. Namun setelah Kimizuka dan Natsunagi berdiskusi, mereka pun mengetahuinya dan segera membicarakannya dengan Olivia. Mereka mengatakan bahwa Olivia lah yang telah menyembunyikan Mia. Olivia pun mengakuinya dan mengatakan bahwa ia adalah pelayan dari tuners Miko. Dan kasus ini adalah ujian untuk Kimizuka dan Natsunagi sebelum bertemu dengan tuners Miko, yaitu Mia Whitlock itu sendiri. Beberapa saat kemudian, Kimizuka dan Natsunagi tiba di London. Kimizuka menyadari bahwa dompet dan Master Key-nya menghilang. Mereka berdua kemudian pergi ke hotel dan memesan sebuah kamar berdua. Saat mereka beristirahat di kamar, mereka menemukan sebuah buku yang tak asing di lemari mereka. Buku tersebut sangat mirip dengan kitab yang dapat meramal masa depan yang digunakan oleh Hale saat di London dulu. Kimizuka dan Natsunagi pun membahas kitab tersebut. Mereka menduga bahwa kitab yang dapat meramal masa depan ini pasti ada hubungannya dengan tuners Miko, yaitu Mia Whitlock, yang dapat melihat masa depan. Dan kemungkinan Mia itu sendirilah yang menulisnya. Di dalam kitab tersebut tertulis bahwa London akan diserang oleh Medusa. Di masa lalu, Siesta bersama dengan Kimizuka pernah menyelesaikan kasus serupa. Kasus Medusa ini sendiri adalah sebuah kasus di mana korbannya terkena racun yang dapat membuat mereka tak bisa bergerak layaknya batu. Dan itu disebabkan oleh pelaku yang menyebarkan racunnya pada korban. Natsunagi dan Kimizuka memutuskan untuk menyelesaikan kasus Medusa tersebut terlebih dahulu sebelum lanjut mencari petunjuk Siesta. Keesokan harinya, mereka berdua berkeliling London untuk menyelidiki kasus Medusa. Saat mereka menuju ke kuburan, Kimizuka menerima pesan bahwa dompet dan Master Key-nya telah ditemukan. Sehingga Kimizuka pun berpisah dengan Natsunagi dan pergi mengambil dompet serta Master Key-nya. Natsunagi melanjutkan pergi ke kuburan sendirian. Di sana, Natsunagi berkunjung ke makam Daisy, salah satu korban kasus Jack the Ripper yang disebabkan oleh Hale setahun yang lalu. Beberapa saat kemudian, ibu dari Daisy yang bernama Rose datang berkunjung ke makam anaknya tersebut. Ia lalu berbicara dengan Natsunagi. Natsunagi mengatakan bahwa Rose adalah pelaku kasus Medusa di London.
Natsunagi juga menjelaskan alasan dugaannya tersebut. Rose pun mengakuinya dan mengatakan bahwa itu ia lakukan untuk membalaskan dendam anaknya. Ia ingin membuat orang yang melukai citra anaknya merasakan hal yang sama dengannya. Rose pun bersedih atas anaknya tersebut setelah mengingatnya. Saat itu, Natsunagi kemudian bertukar kesadaran dengan Hel. Hel kemudian berbicara dengan Rose dan berhasil menenangkannya dengan kemampuannya, yaitu Word Spirit. Setelah itu, Hel pun bertukar kembali dengan Natsunagi, lalu memulangkan Rose kembali ke rumahnya. Dengan ini, Natsunagi pun berhasil menyelesaikan kasus Medusa. Natsunagi kemudian segera pergi ke tempat Kimizuka berada. Sementara itu, Kimizuka tiba di sebuah menara jam dan bertemu dengan sang tuners Miko, yaitu Mia Whitlock. Kimizuka berbicara dengan Mia di ruangannya. Di sana terdapat banyak kitab yang meramal masa depan yang telah ditulis oleh para Miko sejak generasi sebelum Mia. Saat mereka berbicara, tiba-tiba terdengar suara ledakan di dekat lokasi mereka. Kimizuka pun segera menggendong Mia dan membawanya pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, mereka berdua berada di tengah kota London dan sedang berada di dalam bus. Kimizuka menjelaskan tujuan dan tekadnya yang ingin menghidupkan kembali Siesta, dan ia mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan Mia. Mereka juga membicarakan banyak hal lainnya, baik mengenai Siesta, masa depan, tuners, dan lain sebagainya. Saat mereka sedang berbicara, lagi-lagi kecenderungan Kimizuka dalam menarik masalah bekerja dengan baik. Kali ini, bus yang mereka tumpangi tiba-tiba dibajak. Namun, Kimizuka dan Mia menghadapi para pembajak dan menyelesaikan masalah tersebut. Mereka berdua kemudian kembali ke markas Mia, yaitu di Menara Jam. Setelah berbicara banyak hal dengan Kimizuka, Mia mengatakan bahwa ia mempercayai Kimizuka dan akan membantunya dalam usaha menghidupkan Siesta. Saat mereka tiba di Menara Jam, di sana telah ada Natsunagi dan Olivia menunggu mereka. Olivia mengembalikan dompet dan master key Kimizuka dan mengatakan bahwa ia sengaja mengambilnya untuk mempertemukan Kimizuka dengan Mia. Setelah itu mereka semua pun berbicara. Beberapa saat kemudian, setelah Mia meramal masa depan dan mencari kemungkinan agar Siesta bisa dihidupkan kembali, Mia mengatakan bahwa ia ingin berbicara berdua saja dengan Natsunagi. Karena itu Kimizuka pun pergi dari sana dan pulang duluan. Beberapa saat kemudian, Kimizuka tiba di markas Siesta di London, markas yang mereka gunakan setahun yang lalu. Kimizuka membuka laci di meja Siesta dan membaca beberapa lembar surat yang ada di sana. Semua surat tersebut berisi informasi tentang Space, permintaan maaf Siesta, dan lain sebagainya. Setelah selesai membacanya, Kimizuka memikirkannya hingga ia tertidur. Saat Kimizuka terbangun, ia mendapati Natsunagi telah pulang dan berada di sampingnya. Kimizuka menanyakan tentang apa yang Natsunagi bicarakan dengan Mia berdua. Sebelumnya, setelah Kimizuka pergi dari markas Mia, Mia memberitahu Natsunagi bahwa masa depan di mana Siesta bisa dihidupkan ada. Namun jika ingin mencapainya, maka Natsunagi harus mati. Natsunagi mengatakan bahwa ia siap menanggung resiko tersebut. Namun ia tak bisa mengatakan itu pada Kimizuka, karena jika ia mengetahuinya, maka Kimizuka pasti akan menolak satu-satunya cara tersebut. Karena itu, Natsunagi hanya mengatakan pada Kimizuka bahwa masa depan di mana Siesta bisa dihidupkan ada, dan ia pasti akan mewujudkannya. Keesokan harinya, Kimizuka dan Natsunagi pergi ke sebuah pulau tempat di mana markas Space berada. Saat tiba di sana, mereka terlebih dulu mendatangi markas kardus milik Alicia, Siesta, dan Natsunagi saat mereka masih kecil dulu. Natsunagi juga sempat bertukar kesadaran dengan Hel saat ia digendong oleh Kimizuka. Hel mengatakan pada Kimizuka bahwa apa yang ia katakan setahun yang lalu benar-benar terjadi, bahwa mereka suatu saat nanti akan menjadi partner, dan itu telah terjadi saat ini. Setelah itu, Kimizuka dan Natsunagi memasuki markas Space. Di sana mereka menemukan tubuh Siesta yang tengah dirawat. Saat itu, Noches yang pada dasarnya merupakan AI atau kecerdasan buatan, masuk ke handphone Kimizuka dan berbicara dengannya. Noches juga menyuruh Kimizuka mengembalikan master key-nya. Kimizuka pun menaruhnya di suatu tempat atas perintah Noches tersebut. Setelah itu, mereka kemudian meretas sistem Space. Namun mereka tak bisa menemukan informasi apapun. Beberapa saat kemudian, mereka tiba-tiba menerima pesan dari Mia. Mia mengatakan bahwa Kimizuka dan Natsunagi harus segera kembali ke Jepang, karena ia mendapatkan ramalan bahwa pemimpin Space yaitu Sid akan segera menyerang Jepang. Dengan itu, Natsunagi dan Kimizuka pun segera kembali ke Jepang. Sementara itu di Jepang, Komori dan Yui sedang bertarung menghadapi Sid di sebuah bangunan. Beberapa saat kemudian, Charlotte datang. Komori meminta Charlotte untuk membawa Yui pergi menjauh, sementara ia sendiri akan menghadapi Sid. Charlotte pun melakukannya. Komori terus menghadapi Sid.
ia berniat mengorbankan dirinya dengan merobohkan bangunan tersebut, sehingga Sid bisa terkena sinar matahari yang merupakan kelemahannya. Namun saat Komori melakukannya, Sid malah merasuki tubuh Komori dan menjadikannya wadah sementara, agar ia tak terkena efek sinar matahari secara langsung. Setelah itu, Sid pun kabur. Di sisi lain, Kimizuka bersama dengan Natsunagi tiba di London dan bersatu kembali dengan Yui dan Charlotte. Mereka semua kemudian segera mengejar Sid. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dan bertarung dengan Sid di sebuah jembatan. Kimizuka dan yang lainnya berhasil memisahkan Sid dari tubuh Komori. Namun, Sid berhasil kabur ke lokasi lain. Tubuh Komori yang telah dipisahkan dari Sid telah terluka parah dan takkan bertahan lama lagi. Sambil menghisap rokok terakhirnya, Komori berpisah dengan Kimizuka dan yang lainnya. Komori juga sempat mengingat adiknya. Dan beberapa saat kemudian, Komori pun akhirnya mati. Kimizuka dan yang lainnya lanjut mengejar Sid, dan mereka akhirnya berhasil menemukannya di sebuah bangunan tua. Setelah sedikit berbicara, Kimizuka dan yang lainnya lanjut melawan Sid. Di tengah pertarungan, Sid mengeluarkan akar-akarnya yang tertanam di bumi, dan itu menyebabkan gempa yang merobohkan bangunan di sekitar mereka. Karena itu, Yui pun terjatuh dan terpisah dengan yang lainnya. Charlotte kehilangan kesabarannya dan langsung menyerang Sid, namun ia akhirnya dihempaskan dan terjatuh dari ketinggian. Kimizuka terus melawan Sid juga, namun ia tak mampu mengalahkannya. Saat Kimizuka telah terluka parah dan ingin bangkit lagi, Natsunagi mengatakan bahwa Kimizuka telah berjuang keras dan memintanya untuk tidak memaksakan dirinya lagi. Natsunagi menghentikan Kimizuka dengan memeluknya dari belakang dan menidurkan Kimizuka dengan skill word spiritnya. Setelah itu, Natsunagi pun solo melawan Sid. Natsunagi menggunakan senapan siesta untuk membuat Sid tak bisa menyerangnya lagi. Namun Sid dapat mengatasinya dengan cara mengubah genetiknya. Sementara ia sedang mengubah genetiknya, Sid menjatuhkan lampu dan pilar sehingga itu mengenai Natsunagi. Natsunagi kemudian menggunakan pedang yang biasa digunakan oleh Hell dan menyerang Sid dengan itu. Namun saat pedang tersebut hampir mengenai leher Sid, Sid berhasil menghentikannya dan menusuk Natsunagi. Natsunagi pun terjatuh dan mulai kehilangan kesadaran. Saat itu, Fubi dengan helikopternya datang, sehingga Sid pun segera pergi dengan membawa Yui. Dan beberapa saat kemudian, Natsunagi pun kehilangan kesadarannya. Sekitar 2 hari setelahnya, Kimizuka terbangun dan mendapati Fubi duduk di sampingnya. Kimizuka menanyakan kondisi yang lainnya pada Fubi. Fubi pun memberitahu Kimizuka bahwa Yui telah diculik oleh Sid. Charlotte masih tak sadarkan diri setelah jatuh dari ketinggian sebelumnya, dan Natsunagi telah mati. Sebenarnya, kondisi Natsunagi adalah ia sedang mengalami mati otak. Namun karena kemungkinan pulih dari mati otak hampir mustahil, maka dokter yang merawatnya serta Fubi mengatakan bahwa ia telah mati. Kimizuka pun syok mendengarnya dan tak ingin mempercayai bahwa Natsunagi telah mati. Dengan perasaan sedih, Kimizuka pun mengingat kembali dan menyebut nama Natsunagi. Nah, itulah semua spoiler dan pembahasan tentang Momoshindeiro volume 4 pada video kali ini. Spoiler ini akan kulanjutkan pada volume 5 di video Tanmoshi yang berikutnya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.